Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'd. Niat kita berada di masjid ini untuk maksimal mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi rahmat kita, dan berita hadisnya dari Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwa orang yang menunaikan sholat fardu subuh itu berada dalam jaminan Allah fi zimmatillah. Kata hadis lain, sholat subuh berjamaah itu ibarat dinilai di sisi Allah seperti orang yang sholat malam sepanjang waktu, sepanjang malam tadi malam. Itulah nilai fadilah. Insyaallah kita teruskan kegiatan ini dengan mengkaji pesan-pesan Allah, kalam Allah, mentadabburi ayat-ayatnya dari surah An-Nisa yang pada bulan yang lalu di saat Ramadan kita bacakan hingga ayat 137 dari surah An-Nisa. Dan sebelum itu, karena momennya masih bulan Syawal, saya dahului juga menyampaikan tahniah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dengan momen Idul Fitri kullu am wa antum bi khair. Maknanya semoga setiap panjang waktu kita semua atau kalian semua berada dalam kebaikan. Dan kalau di Indonesia ada juga kalimatnya disebut minal aidina wal faizina, artinya semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitri dan orang yang faizin, orang yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu ketika saat di bulan Ramadan. Ditambah lagi khas Indonesia apa? Mohon maaf lahir dan batin. Itu sebagai bentuk pengamalan hadis yang general, hadis umum, bahwa Nabi menyampaikan bahwa siapapun di antara kalian yang ada terpaut hak yang belum tertunaikan dengan saudaranya, maka selesaikanlah sekarang sebelum pada suatu saat nanti di akhirat ada orang yang tersita amalnya karena dia tidak menyelesaikan hak-haknya ketika masih hidup. Fal yastahillahu, yastahillah itu dari kata halal. Jadi makna kalau kegiatan masyarakat di bulan Syawal ada kegiatan halalun bihalalin atau halal bihalal, artinya halal di situ bukan dalam makna, karena halal itu ada dua makna kan, ada lawan dari kata haram, tapi halal juga dalam bahasa Arab ada makna terurai permasalahan, artinya tidak bermasalah lagi, tidak konflik lagi. Ibarat benang kusut bahasa Arab. Kalau kusut lalu diuraikan menjadi tidak kusut, nah tidak kusut itu bahasa Arabnya halal. Nah inilah dari kata itulah dipakai menjadi istilah di masyarakat kita menjadi sebutan halal bihalal. Artinya halal apanya? Halal sudah tidak ada masalah, mau diatur lagi. Kekecewaanku, ketersinggunganku, masalah dulu, kesalahpahaman sekarang sudah tidak masalah. Itulah makna halal dalam konteks yang diwariskan kita umat khusus Indonesia dengan istilah halal bihalal. Biasanya ayo halal bihalal dulu, maksudnya acaranya salaman, ya kan? Salamannya itu ya kalau di dalam hadis orang muslim apabila bersalaman maka gugurlah dosa keduanya. Nah, ini pemaknaan kegiatan-kegiatan kaum muslimin supaya apa yang dilakukan itu bukan sekedar tradisi, enggak, ada dudukannya.
beralaskan ketujuh itu, bukan beralaskan bukan beralaskan sesuatu yang tiba-tiba begitu tanpa pertimbangan. Sehingga kalau generasi berikutnya meneruskan tanpa tahu apa historinya, ya, dia kasih tahu, oh ini loh maksudnya dibalik kegiatan itu. Kita lanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dan surah An-Nisa. Yang bagian terakhir ayat ini kemarin yang kita baca itu ayat 137 itu, bahwa Allah memberitakan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya inna alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Itu maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, beriman kepada Al-Quran sebagai firman yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad. Itulah iman yang disebut situ. Summa kafaru, kemudian berubah dia, belum stabil, ragu, berubah lagi, kafaru lagi, menjadi tidak percaya lagi. Ya, bisa jadi ada seperti itu. Yang mempengaruhi orang berubah itu ya macam-macam, keadaan, tekanan, dan lain-lain. Habis itu berubah lagi, amanu, berubah lagi, beriman lagi dia, percaya lagi dia. Semua kafaru, berubah lagi, balik lagi, aku percaya lagi. Tapi yang terpenting di ayat ini kan diceritakan endingnya kafaru. Subhasdaru kufro, kemudian orang itu makin melawan, makin tak pernah percaya lagi sampai mati. Alam yakunillahu liyaghfir lahu, Allah tak mengampuninya. Berarti endingnya masalahnya, kalau seandainya mau ratusan kali beriman kafir, sampai tapi masih hidup. Tapi endingnya beriman. Misalnya kan ada kejadian begitu, enggak ada kan teori. Seandainya ada kejadian kayak gitu, gimana nasib orang itu? Ya nasibnya khatamnya. Nasibnya bagaimana? Innamal bil khawatimiha. Bagaimana endingnya? Enggak kena sekarang. Endingnya mereka. Ya. Ada pernah belajar hadis arba'in enggak? Ada hadis arba'in. Hadis arba'in itu narasinya begini. Ada hadisnya panjang, jadi aku ambil dari tengahnya. Bisa saja ada orang itu beramal sudah jadi amal ahli surga dia, ya kan? Tapi lain catatan ternyata untuk dia menjadi sebenarnya di ahli neraka. Lalu dia melakukan amal ahli neraka, mati. Endingnya neraka. Meskipun 99,99 umur dia berbuat seperti ahli surga. Atau sebaliknya, ada juga orang itu kelihatan dah calon api neraka, fa'alid ini, ahli neraka ini, fa'alid ini, kata orang, karena kejahatannya, ya kan, pelanggarannya, kezalimannya. Di bagian akhir nyadar dia, menyesal dia. Udah sakit-sakitan memang, tapi nyesal ya, ikhlas hatinya, sadar betul dia, malu dia sama Allah. Tutup usia, taubat. Berarti itulah khawatir dia. Ini. Jadi masalahnya kita nggak tahu kapan ajal ya. Jadi yang kita lakukan ini, ya, sejauh ini kita beramal nih. Apa ini orang capek-capek kalau kayak gitu ya? Kalau ujung-ujungnya nanti khawatimnya, kan gitu. Udah bela-belain rajin sholat berjamaah ke masjid nih. Udah bela-belain rutinitas khatam Quran nih. Udah bela-belain berkali-kali umroh nih. Udah bela-belain menghindari yang haram, padahal yang haram itu enak. Ya kan? Ujungnya khawatimnya, kan gitu. Ujungnya khawatimnya. Masalahnya kita juga nggak berani bertaruh gitu. Ya, kalau bertaruh coba aja. Bukannya ada orang meninggal pada saat
jatuh di kamar mandi. Bukannya ada orang itu tiba-tiba kecelakaan. Bukannya ada orang itu kadang, nah itu banyak peristiwa kematian itu kan. Jadi jangan bertaruh lah. Nah, jadi apa gunanya dong kita banyak-banyak beramal nih? Amal harta juga udah berkorban banyak, capek-capek terus capek-capek diraih dengan risiko terus dikasih ke orang gratis atas nama amal fisabilillah. Misalnya kan, terus sholat udah sakit-sakit pun dibela-belain, nambah rakaat, baca Quran ya, berzikir lagi, terus endingnya yang menentukan. Misalnya kan gitu. Jangan salah juga, jangan berkecil tidak gini. Jadi sebenarnya kan ada hadis juga bilang ini. Qaribu wa saddidu wa abshiru fa innahu la yudkhila al-jannata ahadan amaluhu. Data hadis itu hadis sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya itu gini. Yang tugas kalian itu mendekat kepada Allah, baik-baik aja sama Allah, hidup jadi orang baik aja gitu, terus berharap, abshiru, artinya kalian ada harapan sama Allah. Udah itu tugas kalian. Qaribu artinya mendekat sama Allah. Wasaddidu yang benar hidupnya, lurus, saddidu. Wa abshiru, ada harapan di jiwa kalian. Dan habis itu lanjutan ayat hadis itu bilang ini, sesungguhnya jangan pernah berpikir amal seseorang itu memasukkan dia ke surga. Gitu hadisnya. Jangan pernah kalian berpikir, nggak ada ceritanya amal seseorang itulah yang memasukkan dia ke surga. Data hadis itu sudah. Tentu sahabat kaget dong. Itu yang kita pikirkan tadi. Loh, kemarin kita udah capek-capek beristiqomah dalam kesalehan nih. Tapi Nabi bilang, tidak ada seseorang ceritanya masuk dia ke surga karena amalnya, nggak ada. Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah? Iya, saya juga. Tapi belum titik. Illa, ada illa di situ. Ini yang kata kunci yang penting di situ. Illa. Cuma bedanya ayat. Jadi masalahnya bukan amalnya kata Rasul. Illa kecuali adalah ayyataqam madani Allahu bi fadlin minhu wa rahmatin. Bedanya aku mendapatkan selimut fadilah. Yataghammadani Allahu bi fadlin minhu wa rahmah. Allah beri aku fadilah, Allah beri aku rahmah. Nah, maknanya fadilah ini apa maksudnya? Jadi kalau seandainya orang menghitung amalnya, tidak bisa membayar surga yang abadi, itu tidak bisa. Nikmat Allah yang apa ini? Yang tak ada lagi aturan nanti di surga itu kan? Nggak ada lagi aturan nanti di surga itu. Nggak ada lagi yang halal, nggak ada lagi yang haram. Nggak ada lagi cerita di akad nikahkan dulu baru halal bersenggama. Nggak ada. Itu di dunia. Nanti di sana kerjanya senggama aja. Coba bayar. Nggak ada turun lagi. Enak ya. Hanya dibayar dengan beribadah jadi orang soleh selama berapa tahun kita jadi orang soleh? Ya kalau dia dari remaja dia udah orang soleh. Kalau dia orang soleh setelah usia 50 tahun. Habis itu pendek umur. Bisa bayarin? Enggak, bukan itu. Benar, enggak salah hadis itu. Enggak mungkin seorang masuk surga karena amalnya. Kalau tahu orang itu masuk surga karena fadilah. Dan apa itu fadilah? Allah lebihkan. Kalau Allah lebihkan, mana dapat? Mana dapat hurun ain, bidadari yang cantik, yang enggak ada masalah lagi dah. Enggak ada larangan lagi, enak-enak semua selamanya. Mana dapat? Umur beramal cuma 10 tahun. Itu pun tak bagus-bagus amat sih amalnya. Tapi kalau enggak dikasih oleh Allah fadilah itu enggak jadi. Terus satu lagi apa? Rahmat.
Apa wujudnya rahmat? Kasihan Allah sama hambanya. Kasih tahu kasihan. Tahu kasihan? Pernah kasihan sama orang? Pernah kasihan sama orang? Ada orang kita lihat menderita, kasihan bang, bantulah kan. Rasa kasihan enggak? Kayak gitulah Allah sama hambanya. Dilihatnya hamba kuning sebelum subuh udah bangun, udah jalan ke masjid, rutin pula kayak gitu. Sementara orang enak tidur. Kasihan sama hambanya. Itu aja sih sebenarnya. Kasihan juga sama hambanya. Ya udah baca Quran, berharap banyak, masa dikecewain? Kasihan. Itu kasihan Allah itu yang membuat kita masuk surga itu bukan karena udah apa lagi? Udah berkorban-korban, habis-habis dia pergi dia umroh berkali-kali berharap diampuni. Kalau nggak diampuni kasihan. Kasihan itu yang dibahasakan dengan rahmat. Dapat dia ngaji, fadilah, sholat ini, sholat duha, dikerjain sama dia. Coba dilihat sama Allah nggak apanya ini, rutin pulang. Ini dia berharap diperhatikan. Kalau dia perhatikan kasihan itu yang memasukkan kita. Allah Maha Pengasih, benar. Memang itulah yang besar itu dari Allah. Nggak ada yang lain. Itu yang kita harapkan itu. Jadi satu sisi hadis ini mengajari kita supaya jangan ujub dengan. Terus orang berpikir, kalau kayak gitu yang amal kita nggak bisa masukkan kita masuk surga, kita beramal kalau kayak gitu. Ya coba lakukan. Kau melawan aja. Disuruh sholat kau nggak sholat, ya. Disuruh puasa kau nggak puasa. Disuruh dianjurkan berbagi harta kau nggak berbagi. Terus kau merasa benar sendiri. Kira-kira bagian mana dari dirimu yang mengundang kasihan Allah itu? Coba lakukan itu. Jahatin aja lah hamba-hamba Allah yang lain. Gak usah kau ikut aturan lah. Kau makan aja hak-hak orang. Kira-kira bagian mana dari dirimu yang bakal mengundang kasihan Allah? Itulah tugas kita, mengharap kasihan. Memang. Tapi yang kita harapin yang Maha Pengasih loh, bukan orang. Kalau orang kadang ada bosan, ini minta mulu. Awal namanya kasihan itu kelemahan manusia. Manusia bukan Maha Pengasih kan? Kalau manusia kan bukan Maha Pengasih. Awal-awal dia datang mengadu, aku penderitaanku begini, kasihan kita bantu. Besok datang lagi, masih kasihan. Ini keterusan ini. Enggak berubah kasihan lagi dia. Karena manusia bukan Maha Pengasih. Manusia bukan Maha Pengasih. Tapi ketika kita pun dikasih, dititip oleh Allah rasa kasihan itu, ya kayak gitulah. Memang itulah yang kita harapkan dari Allah. Bukan berarti hadis tadi nggak ada jaminan orang masuk karena amalnya. Dulu hadis ini jadi polemik gara-gara diucapkan Quraisy kan. Jadi nggak dijamin masuk surga. Maksud Quraisy itu kan hadis ini ceritanya. Amal itu nggak ada jaminan orang masuk. Kan ditanya sahabat, wala anta ya Rasulullah? Ya wala ana. Aku juga enggak. Kalau masalah karena faktor amalnya nggak jaminan. Yang memberikan jaminan itu apa? Ada jaminan tapi apa? Bukan amal. Apa ya? Ada dua. Fadlin minhu, fadilah dari Allah, sama satu lagi rahmah. Jadi fadilahnya itu ini tadi. Satu, baca Quran dia dapat dia berita dari hadis. Baca Quran itu katanya orang yang terbata-bata pun dapat 2 pahala. Coba 2 pahalanya, satu dia tetap berupaya, ya kan? Satu huruf yang diucapkannya, satu kebaikan dibalas dikali 10. Dikali 10 itulah fadilah itu dah. Dikali 10-nya itu yang fadilahnya. Sebenarnya 10 sedikit sih sebenarnya. Boleh nggak kita minta lebih? Pertanyaan. Di hadis cuma bilang baca Quran itu satu huruf, satu kebaikan dikali. Terus si hamba ini Allah mintalah 100 misalnya. Boleh nggak? Boleh. Nggak usah ragu ya, boleh. Kenapa? Allah yang nyuruh kita minta lebih. Was'alullaha min fadlih. Begitulah Allah berfirman, was'alullaha min fadlih. Minta yang lebih dari Allah. Minta yang lebih. Kalau urusan fadilah minta banyak-banyak sama Allah. Jadi
Sholat sekali tapi seperti dinilai seperti 1000 bulan. Itu fadilah itu. Itu fadilah itu. Nah, kalau enggak karena itu enggak bisa kita masuk jannah tadi. Baru satu lagi yang lebih penting memang rahmah itu. Rahmah ini tadi apa? Allah kasihan sama hambanya. Ya kita ketuk selalu. Jadi mengundang kasihan Allah dengan kita lakukan ketaatan ini. Tentu akan lebih mudah. Kita gak usah sama Allah dulu, manusia sama manusia aja dulu ya. Kira-kira ada orang miskin sombong, sama ada orang miskin susah tapi ya apa ya, enggak ya tawadhu gitu kan, low profile. Kira-kira di hadapan Bapak lebih kasihan sama yang mana? Yang sombong. Susah dia tapi sombong, sengak betul gitu, sengak. Orang Medan memang sengak gitu. Di hadapan, jangan dulu sama Allah, sama Bapak aja dulu, sama Bapak sebagai manusia saja. Kira-kira mengundang kasihan Bapak enggak? Kesengakan dia. Hah? Enggak kan? Enggak. Sama Allah ke kita juga, jangan sengak kita sama Allah nih. Tawadhu aja. Makanya kalau dalam sikap kita menjadi yang berdoa, mengemis-ngemis gitu. Ya, dalam berdoa itu mengemis-ngemis. Minta diperhatikan, minta dia ngemis-ngemis gitu. Ya, mengundang apa tadi? Kasih. Supaya Allah kasihan sama apa? Jadi kalau toh pada akhirnya yang terpenting adalah khawatirnya, ya itu tadi. Kalau khawatirnya sombong, khawatirnya melawan kayak gini kan, dan endingnya dia kufur dan makin kufur, nggak Allah maafkan, nggak Allah maafkan. Tuh. Jadi pelajarannya besar sekali. Nah, di sini ada ayatnya berpindah. Ayatnya berpindah ke konsep sosial kita dalam masyarakat. Ini kan jadi cerita amal individu ya. Ini ada kalimat ayatnya, ayat 138 nih. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alim. Tiba-tiba ayat ini berpindah menyindir orang munafik. Orang munafik. Berarti ada orang munafik itu. Siapa orang munafik itu pada saat ayat ini turun? Kan harus ke situ kita pergi dulu. Oh, siapa yang disindir pada saat ayat ini turun? Siapa yang disindir? Orang munafik itu. Ada nggak ya? Ada. Bagaimana kelakuan mereka? Ya, namanya munafik itu dari kata nafak. Nafak itu tahu terowongan MRT bawah tanah. Ya, terowongan bawah tanah itu bahasanya nafak. Kalau misalnya ada tikus bikin ruang jadi bawah tanah itu, atau ular atau apa, misalnya bikin tempat tinggal di lubangnya kan, itu bahasanya nafak tuh. Dari atas nggak kelihatan. Ternyata di bawah itu ada aktivitas, ada. Nah, kenapa dari kata itu disebut munafik? Yaitu karena sikap kemunafikan itu lain di mulut, lain di hati, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, musang berbulu, aslinya musang, di luarnya kelihatan. Nah, itulah disebut. Jadi disebut nafaqa yunafiqu, munafaq. Orangnya disebut munafik. Ya. Jadi biasanya sifat munafik ini terjadi di komunitas. Nggak mungkin kalau dia sendirian di dunia ini nggak ada kemunafikan. Pasti ada orang. Kalau nggak ada dia bersama orang lain, nggak ada kemunafikan. Jadi biasanya kemunafikan itu pasti karena hidup di tengah masyarakat. Nah, kemunafikan terkait apa? Lain di mulut, lain di hati itu ada dua. Lain di mulut, lain itu ada dua. Menyatakan iman tetapi di dalam kufur, itu lain di mulut, lain di hati. Atau sebaliknya, dia bilang dinyatakannya kufur tetapi di dalamnya iman, itu lain di mulut, lain di hati juga kan?
Meskipun ini beda di mulut ini, tapi yang kedua ini disebut munafik. Dia ucapkan kufur. Dia bilang aku bukan pengikut Muhammad, tapi di hatinya aku pengikut, lain di mulut, lain di hati juga. Nah, kalau Al-Quran menceritakan kemunafikan, yang mana yang dimaksud? Dua-duanya kah? Nah, yang pertama, kenapa yang kedua tidak? Tapi lain mulut, lain di hati juga, lain di luar, lain di dalam. Yang kedua itu namanya taqiyah, karena dia takut. Jadi dia bilang, aku bukan pengikut Muhammad, aku udah gak join sama dia lagi. Tapi di hatinya sebenarnya dia mengatakan begitu karena apa? Melindungi ancaman diri dia gak kuat. Akhirnya dia menyatakan kufur, tetapi di dalam batinnya iman. Itu gak disebut munafik, itu disebut taqiyah. Nah, tapi yang disebut dalam ayat ini bukan yang itu. Orang yang menyatakan di luar, aku ini pengikut Muhammad, tapi di dalam enggak. Nah, ini yang disebut. Nah, orang-orang semacam itu ada di masa itu ada. Di sini diberitakan, berita gembirakan kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan azab. Artinya bukan masuk jannah, mereka tidak masuk jannah. Azab yang mu'lim, alim, yang sakit sekali. Kenapa? Ya karena hakikatnya mereka kafir, sama seperti yang disebut ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan yang endingnya dia beriman kafir, terus makin kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya endingnya sama, karena endingnya tetap dalam kekufuran. Ini juga basyiril munafiqin, yang menyatakan di luar iman tetapi di dalam kufur dan mati dalam keadaan itu. Ingat, mati dalam keadaan itu. Enggak, kalau dia masih taubat enggak salah. Dia masih dia punya Allah, janji Allah begitu. Apapun dosa orang, apapun dosanya, selagi masih dia lakukan kesempatan sebelum wafat dia taubat, selesai. Kalau Allah mau mengampun dah. Nah, cuma masalahnya kenyataannya memang masih banyak orang ini tidak taubat sampai dia wafat. Nah, model-model ini termasuk yang munafik ini yang disebut dalam ayat 138 ini. Kalau yang diberitakan bahwa dia akan masuk azab, ya karena meninggal dalam keadaan munafik. Jadi praktek-praktek kemunafikan di masa Rasulullah SAW masih hidup ya itu tadi. Jadi kemunafikan itu orang-orang ngaku pengikut Muhammad, ada yang zahir batin sama. Nah, tapi orang-orang yang bimbang ini ya banyak. Biasanya itu karena mencari maslahat dia. Ada manfaat yang harus diperolehnya pada saat join sama grup Nabi Muhammad. Seperti ya manfaat finansial mungkin, manfaat pergaulan, manfaat bisnis, macam-macam lah. Pokoknya dia sesungguhnya enggak percaya Muhammad itu Tuhan, tetapi ini komunitasnya lagi tren ini. Karena Nabi Muhammad itu tren banget, viral dan trending, ya. Trendingnya sampai Nabi Muhammad itu trending nomor 1 mulu. Dan pengikutnya datang, magnetnya hebat Nabi Muhammad. Bertambah terus pengikutnya, bertambah. Dan ini banyak nih. Biasanya orang kalau bersikap munafik nggak mungkin kepada yang lemah. Joinnya kepada yang lemah nggak apain juga ya. Biasanya kalau kemunafikan itu joinnya sama yang kuat, yang unggul, yang populer, yang hebat, gitu. Yang banyak pengikutnya. Nah, dia numpang situ. Nah, ini sebenarnya sikap kemunafikan sama dari dulu sampai sekarang, cuma bedanya kalau yang disebut dalam ayat Al-Quran pasti kemunafikan dalam hal grup pengikut Muhammad, ya. Nah, kalau sekarang kemunafikan itu ya sama-sama tidak baik sebenarnya, sama-sama tidak baik. Seperti kemunafikan dalam organisasi, partai, bisa juga si perilaku kemunafikan ada, cuma nggak bisa dipakai ke di ayat inilah. Cuma akhlak itu baik nggak? Akhlaknya kemunafikan nggak baik juga. Misalnya join, karena ini partai penguasa, join ke situ.
Sebenarnya dia nggak suka-suka betul sama orang ini. Cuma ya join aja, join, banyak manfaatnya, proyek dapat, saya jadi menteri, misalnya kan gitu. Atau paling tidak wakil menteri, kalau nggak wakil menteri ya komisaris lah. Nah, kalau yang kayak gitu, tapi dia pengikut Nabi Muhammad, yang dimunafiki pengikut Muhammad, yang munafik juga pengikut Muhammad misalnya. Kemudian kayak gini apa judulnya ini kira-kira? Sama bisa nggak diangkat ayat ini ke orang itu misalnya? Bisa. Tapi sifat itu dosa besar. Itu akhlak buruk. Akhlak buruk itu. Karena kalau ayat Al-Quran menceritakan sindiran tentang kemunafikan itu konteks komunitas di masa itu. Dan mereka memang bukan pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ada aja. Berarti kalau mereka meninggal dunia, siapa tahu mereka munafik atau bukan? Enggak tahu juga sih. Cuma hanya melihat dari tanda-tandanya aja. Cuma kalau mereka meninggal disolatin enggak? Iya. Kecuali yang sudah ternyata dia bukan terlalu nyata gitu. Terlalu nyata dia akhirnya ternyata dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Ada satu orang waktu itu enggak mau Nabi Muhammad SAW menyolatkannya. Karena dilarang, wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di depan kuburannya. Jadi jangan doa, jangan sholat. Dia seorang bapak, anaknya pengikut Nabi Muhammad, anaknya pengikut Nabi Muhammad yang setia. Tapi bapaknya dilarang oleh Allah kepada Nabi, walaupun kau minta ampun untuk orang itu 70 kali, Allah tak akan mengampuni orang itu. Ayat Al-Quran disebut itu. Ada di surah Taubah kalau cerita itu. Itu cerita seorang tokoh dia. Kalau nggak Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ayatnya di surah Taubah 80 ya. Itu tepatnya larangan ke Nabi Muhammad itu di ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan sholatin siapapun dari mereka orang yang maksud mereka di situ orang munafik yang mereka meninggal dalam keadaan kemunafikan. Mat abada sampai kapanpun jangan. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri di depan kuburnya dalam maksud menghormatinya atau saya mengantarnya ke kuburnya jangan. Innahum kafaru billah, mereka ini orang-orang yang tak beriman kepada Allah wa rasulih. Jadi mereka ini bukan orang beriman. Wa matu, dan pada akhirnya mereka tutup usia wa hum fasiqun. Kita dalam fasik. Jadi di sini di ayat 80-nya itu juga gitu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Meskipun wahai Muhammad engkau minta ampun untuk orang-orang itu 70 kali kau doa, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah, 70 kali kau ucapkan Muhammad, tetap Allah tak akan pernah. Kenapa ada angka 70? Apa pentingnya 70? Karena Nabi Muhammad SAW minimal sehari beliau minta ampun untuk dirinya 70 kali minimal. Data hadis itu 100 kali istighfar Nabi. 70 kali pun kau minta ampun untuk orang itu, tak akan Allah ampun. Tapi ada riwayat bilang begini, ini riwayatnya. Karena narasi ayatnya bilang begini, engkau minta ampun untuk orang itu, atau engkau tidak minta ampun untuk orang itu. Kalaupun engkau minta ampun untuk orang itu 70 kali, tak akan Allah ampuni. Jadi Nabi tetap minta ampun untuk dia. Riwayatnya bilang begitu. Nabi minta ampun juga, ya Allah ampuni dia. Kenapa ya Rasul? Kan ayatnya kan Allah suruh pilih aku itu. Suruh pilih, engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun untuk mereka. Berarti aku disuruh pilih, kata Nabi. Aku disuruh pilih. Tapi kan keputusan bukan sama aku, sama apa maknanya Nabi tetap mendoakannya? Bahwa Nabi itu pengasih juga. Yang memberi keputusan siapa? Allah. Tapi akhlak seorang Nabi Muhammad sebagai rasa kasihan dia sama manusia, ya dia minta ampunkan juga, tapi tetap saja keputusan sama siapa? Allah. Allah udah bilang, tak bakal Allah ampuni.
Itulah. Ini kisah di ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat Madaniyah. Pokoknya ini ayat-ayat Madaniyah seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa yang sekarang kita bahas ini, itu paling banyak terus Taubah yang tadi ayat itu paling banyak sindiran tiap orang munafik memang. Jadi supaya isyaratnya kepada kita, menjadi pengikut Nabi Muhammad itu nggak usah apa namanya, ya clear aja gitu, nggak usah malu-malu, nggak usah apa. Karena apa pangkal seorang kemunafikan itu terjadi? Pertama dia nggak puas, nggak yakin dengan pilihan dia. Sementara iman itu harus zahiran wa batinan, kokoh. Munafik nggak bisa. Kayaknya. Alladzina yattakhiduna, ini salah satu ciri kemunafikan di masa itu gitu nih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ini salah satu ciri di masa itu. Tapi kalau ada sifatnya mirip-mirip di masa sekarang, berlaku nggak ayat ini? Berlaku juga. Kenapa? Karena coba di sini. Orang-orang yang munafik yang disindir di ayat 138 adalah ciri-ciri salah satunya itu orang-orang yang menjadikan orang-orang yang anti Muhammad al-kafirin. Al-kafirin itu jadi orang yang bukan pengikut Nabi Muhammad. Sekarang banyak nggak orang yang anti Muhammad? Dari kalangan non-muslimnya lah banyak. Alladzina yattakhiduna itu orang-orang munafik itu salah satu cirinya adalah mereka menjadikan orang-orang yang anti Muhammad sebagai wali, sebagai orang dekat dia, orang yang minta perlindungan dia kepadanya, join apa dia lah, kesetiaan dia, itulah ikatan kesetiaan, itulah kata kunci. Dia mengikat kesetiaan dengan orang-orang yang anti Muhammad. Min dunil mu'minin. Tidak mau dia mengikat kesetiaan dengan komunitas orang-orang yang pengikut Muhammad. Ini sindirannya. Makanya salah satu penyakit umat Islam sekarang terkait masalah problem Palestina, saudara, itu salah satunya sering ini kemunafikan. Banyak ngeri kali abad sekarang pun. Ada saja Allah kasih kita bala. Allah kasih kita bala. Iya, Allah kasih kita bala. Bukan, jadi tema kemunafikan itu bukan pada saat ayat ini turun saja, tapi konteksnya ternyata berkelanjutan sampai akhir kiamat. Ada terus. Dan ternyata yang mengikat kesetiaan dengan orang yang anti Muhammad, melawan pengikut Muhammad, itu dia Muslim, dia pengikut Nabi Muhammad. Makanya kadang di kalimat doa, kemarin ada Imam Masjid Al-Aqsa, dia khotib kan di khutbah itu kan ada doa, di khutbah kedua kan ada doa ya. Allahumma alaika bil munafiqina min hadhil ummah. Ya Allah, engkau, alaika itu bahasa Arabnya hukumlah atau misalnya murkailah orang-orang munafik dari umat ini, kata doa itu. Ada beberapa kalimat doa di situ kan. Habis itu di ini dia, habis selesai sholat Jumat dipanggil sama otoritas Israel ya, periksa karena doa itu. Segitunya di Masjidil Aqsa berlaku kekuasaan siapa? Israel secara politis dah. Ya, warga, karena dalam pandangan Israel itu kan ini semua negara dia, kawasan ini semua kawasan dia. Kalau ada tepi barat, ada Gaza, itu hak otonomi khusus. Itu aja, hak otonomi khusus namanya di pandangan kesepakatan Oslo 1993 itu. Itu bencana Palestina berkelanjutan itu. Hati-hati dengan kesepakatan. Namanya kesepakatan Oslo tahun 93, ditandatangani disepakati oleh Yasser Arafat. Dan di situ dinyatakan
warga Palestina yang diwakili oleh ini PLO ini mengakui entitas negara Israel, diakui dan dengan semua batas wilayahnya, dan tepi barat dan Gaza sebagai bagian Israel yang mendapatkan otonomi khusus. Jadi macam mana pemerintah Soeharto dulu memperlakukan daerah operasi militer terhadap Aceh, kayak gitu. Operasi militer itu dipanggil gara-gara munafik. Yang disindirnya munafik itu bukan orang Israel. Yang disindirnya munafik itu ya kaum muslimin yang menganggap perjuangan Palestina ini bukan perjuangan agama, yang tidak ada kepedulian dalam kebijakan politiknya, tidak mau berkasih sayang dengan orang-orang yang sebenarnya mereka anti Muhammad, berkasih sayang dengan Amerika, berkasih sayang dengan Eropa. Itulah. Nauzubillah, ini cobaan kita sekarang tuh gitu. Apa pula keraguan kita warga Palestina yang berjuang ini? Oke, kita persempit aja, Hamas misalnya. Gak usah kita jenderal Hamas, kita sebut aja namanya, entitas Hamas misalnya. Apalagi keraguan kita mereka itu bukan Nabi Muhammad. Kira-kira apa keraguan? Apa yang mengundang keraguan kita dia itu bukan umat Nabi Muhammad, sehingga harus kita mengatakan nggak perlu dibela. Dan penyakit itu ada juga di tengah warga Palestina. Di tengah warga Palestina juga ada. Ya. Seperti misalnya PLO itu kan semua orang-orangnya. Apalah narasi mereka? Gara-gara kalian ini Hamas, makanya kami menderita, gitu kan? Itu opininya dibikin begitu. Jadi orang, gitu, gara-gara Hamas makin menderita, makin hancur nih Gaza gara-gara Hamas nih. Kalau nggak dimulai Hamas nggak akan terjadi begini. Apa kata orang? Dari dulu, apa pernah kalian percaya sama Israel? Dari dulu, udah hancur-hancur kita dari dulu dibikin mereka pernah. Kita pernah, memang mereka. Makanya kan dari kejadian yang sekarang itu kan makin ketahuan asli niatnya Israel kan. Niatnya Israel dia nggak mau damai sebenarnya. Dia pengen semua kawasan itu. Untuk dia udah itu aja, kita makin terlihat niatnya. Kalau nggak dibikin begini malah ketahuan. Sebelumnya pun udah tahu juga. Nggak usah percaya sama orang-orang tuh. Udah diingatkan dalam Al-Quran. Nggak usah percaya. Bikin perjanjian kau dengan bikin perjanjian gencatan senjata. Dia yang merusaknya. Nggak usah pegang. Jadi warga Hamas itu udah tahu dia karakternya. Cuma kalau diajak gencatan senjata, yang nggak boleh ditolak, ya mau. Tapi ada syaratnya. Bikin syaratmu, aku bikin syaratku. Kalau nggak cocok dengan syaratku, nggak usah setuju. Sampai sekarang nggak setuju. Itu namanya izzah. Itu namanya izzah. Ayabtaguna indahumul izzah. Orang-orang munafik itu apa? Mereka ingin meraih izzah di hadapan Allah. Enggak. Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang izzah itu atas nama Allah. Kalau atas nama kemunafikan itu bukan izzah. Jadi ujian kita sekarang tetap ada nggak konteks kemunafikan ini? Tetap ada. Tetap ada. Konteksnya sama, yaitu keberpihakan sesama pengikut Nabi Muhammad. Ayat ini sangat terang. Salah satu ciri kemunafikan adalah orang yang mengikat kesetiaan dengan al-kafirin, tidak dengan al-mu'minin. Sekarang dihadapkan umat Islam ini. Kenapa? Kalau umat Islam ini kuat, ya kan? Jadi ceritanya kan gini. Pada saat Nabi Muhammad di Madinah, awal-awal Nabi Muhammad di Madinah itu kan nggak kuat. Orang menganggap siapalah ini, pendatang barunya ini, komunitasnya kuat nggak nih, keorganisasiannya, nggak solid ini, ragu. Orang melihat kan, orang-orang kampung dia aja nggak suka sama dia,
Tapi kan ternyata pembelaan terhadap Nabi Muhammad itu kan dahsyat betul. Dan semakin banyak pengikutnya, apalagi dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang susah, orang-orang miskin. Orang kaya juga ada, gitu. Bukan orang miskin doang, orang kaya juga ada. Gitu. Jadi mereka melihat berkembang terus nih. Awal-awalnya mereka menampakkan permusuhan, karena aku gak suka gitu. Tapi setelah kelihatan menguat, aku join lah, carilah masalah di situ. Nah, semakin ke ujung kan makin terancam juga Nabi Muhammad. Salah satu puncak kemunafikan terbongkarnya pada saat awalnya perang Uhud. Ketahuan juga mana yang munafik, mana yang setia. Yang setia tetap di medan perang, yang tidak setia lari dia pulang ke tak. Terus waktu perang Ahzab itu baru perang Ahzab dikurung apa namanya, di embargo atau boikot namanya itu, dikunci, nggak ada boleh orang jualan ke Madinah sampai habis bahan makanan. Jadi kayak dilakukan Israel ke Gaza itu, dihambat semua suplai apapun, nggak ada orang mau jualan pun nggak boleh, dikunci Madinah itu sebulan Madinah itu habis bahan makanan, menderita sahabat. Itulah puncaknya diuji. Jadi yang di Madinah tetap ketahuan juga pada akhirnya kemunafikan, keluar juga yang munafiknya. Itu Bani Quraisyah itu. Backgroundnya Yahudi semua. Keluar juga, ketahuan juga ternyata dia nggak setia dengan penderitaan ini. Bersama-sama menderita itu berat ternyata. Itu makanya uji kesetiaan itu. Makanya bahasa kesetiaan itu bahasanya wali. Maka jangan jadikan ikatan kesetiaanmu dengan orang yang bukan pengikut Nabi Muhammad. Nggak bisa matching itu. Samakan frekuensinya. Sesama pengikut Nabi Muhammad lah kau mau menderita sama-sama senang, sama-sama menderita. Dan ternyata pada saat perang Ahzab, perang Khandaq atau disebut perang Parit itu muncul juga kemunafikan, nampak lagi terang. Keluar mereka dari barisan. Akhirnya menggunting dalam lipatan, memukul dari belakang. Itulah Bani Quraisyah, satu desa. Itu desa warganya ribuan. Akhirnya apa? Allah tolong orang-orang yang tadi dianggap akan lemah, udah lapar, udah nggak ada, udah tinggal diserang, sekali serang habis ini. Tapi kan penyelesaian Allah beda. Penyelesaian dari Allah beda, bukan dengan senjata ternyata Allah selesaikan masalah itu. Dengan apa? Dengan bencana alam. Dengan bencana alam. Angin puting beliung datang, selesai. Yang tadinya mengepung ini selesai kesetiaan mereka. Kan mereka setia juga sebulan tuh, sama-sama ngepung. Setelah pada berterbangan tendanya, berterbangan semua apa gara-gara kayaknya udah aku nggak itu lagi katanya. Pergi satu. Jadi kesetiaan itu nggak kuat ternyata. Kesetiaan dengan kekufuran itu nggak kuat. Jadi bubar mereka. Selesai. Bubar satu-satu lah. Kalau mereka udah pergi, ngapain kita lagi? Kita pergi aja lah, mereka udah pergi katanya kan. Bubarlah perang Ahzab itu. Jadi gitu aja selesainya. Nggak banyak nyawa yang jatuh. Nggak banyak. Nah, cuma selesai ketahuan kemunafikan yang tadi udah join sama pihak musuh lah. Berharap tadi grup Muhammad ini tamat dah, ternyata nggak tamat. Malah mereka yang harus, itu Yahudi. Jadi salah satu kekecewaan warga Yahudi adalah ketika terusir dari Madinah. Terusir. Mereka udah warga situ, udah pendatang lama dan udah ratusan tahun mereka tinggal di situ. Udah stabil posisi mereka di situ, menjadi warga di situ. Posisi mereka sebagai orang pendatang sudah kuat di Madinah itu. 4 desa mereka, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Udah kuat mereka, ribuan warganya udah mempengaruhi lah sebagai semacam ini ya.
habis, nggak ada jejaknya lagi sekarang, nggak ada sisanya lagi sekarang. Yang masuk Islam tetap masuk Islam, yang menjadi join pengikut Nabi Muhammad ya menjadi warga Madinah, tapi yang tetap ngotot dengan keyahudiannya mereka akhirnya karena pengkhianat dalam perjanjian mereka diusir. Bani Nadir begitu, Bani Quraisy pindah mereka awalnya ke jarak lebih dekat 200 km ke utara, ke Khaybar, dengan maksud lawan balik, perang. Nah, kalah juga akhirnya. Tidak ada lagi tempat mereka di Jazirah Arabia. Ada yang pergi ke Iran, ada yang pergi ke Irak, ada yang pergi ke Palestina. Di masa Umar bin Khattab jadi wilayah kaum muslimin pula lagi. Makin kecewa ya. Kecewa betul kan. Kemana-mana kita kok jadi. Nah, tapi kan sekarang lain cerita ya. Mereka ada yang mendukung mereka, yang memberi kekuatan buat mereka, yaitu Amerika ini sebenarnya Yahudi itu bukan. Sebenarnya kalau aku mikir-mikir ini ya, ikatan Yahudi dengan Amerika ini enggak setia-setia amat. Ini ikatan kepentingan. Kalau kepentingannya udah nggak ada, bubar itu. Jadi ini rapuh sebenarnya. Apa yang mereka ini? Koalisi mereka ini sangat rapuh karena dibangun di atas, bukan atas iman, tapi atas dasar kita masih saling membutuhkan. Udah. Jadi kalau kepentingannya sudah nggak ada lagi, bubar itu. Umurnya pendek. Nah, cuma apa kata Recep Tayyip Erdogan ketika diserukan ketika di DPR ya, di DPR sana dia anak-anak mudanya, ayo bawa kami ke Yerusalem. Ya, kita bisa, orang-orang Turki itu punya rasa percaya diri, kita mampu menyelesaikan ini. Sekaranglah bawalah kami ke sana, kata warganya. Dengan apa kata Erdogan? Man sabar zafar. Orang yang sabar pasti akan menang. Apa maksudnya? Sabar, belum waktunya. Ada cara. Sabar aja. Jadi kemenangan itu dibangun di atas kesabaran. Jadi kalau nggak ada kesabaran, kalah. Makanya selalu di dalam pembukaan pidato yang disampaikan oleh Abu Ubaidah selalu adalah mengutip ayat akhir dari surat Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itulah kata kuncinya kemenangan itu. Sabiru, sabar. Sekarang sedang lagi puncak-puncaknya uji kesabaran ini. Ya, kita umat Islam sudah sampai nyaris kepada putus asa. Gak ada yang peduli, gak ada yang mau menyatakan perlawanan, takut semua sama Amerika atas dasar peraturan internasional yang disepakati, meskipun tak ditakuti peraturan itu. Kesepakatan internasional kan sering jadi penghalang kan, tapi nggak ada orang, kalau dia negara kuat dia cuek aja, nggak diabaikannya, itu kesepakatan internasional. Jadi sekarang uji kesabaran, lagi puncak-puncaknya ini sekarang penderitaan ini. Selagi warga pejuang di sana masih sabar, mereka akan menang, yakin. Kita nggak kuat melihatnya memang, tapi selama mereka masih ada denyut kesabaran di sana, pasti menang. Terus apa yang bisa kita lakukan dong, Ustaz? Ya kita jangan ikat kesetiaan dengan orang bukan anti Nabi Muhammad, yang anti hak-hak Palestina, anti. Kalau saya mengatakan yang anti perjuangan Hamas pun aku nggak suka, ya, karena satu-satunya sekarang di abad modern ini wujud adanya perang fisabilillah, atas perang bukan kiasan ya, benar-benar perang memaparkan nyawa, cuma di situ. Tapi kan kita jihad jihad ecek-eceknya nih, berdakwah juga jihad Pak Ustaz. Jihad ecek, aku nggak pernah merasa jihadku seperti jihad mereka. Tak ada ecek-eceknya jihad yang kayak gini, jihad majaz. Tahu? Aku kan kita ini juga Pak Ustaz, menyumbang juga.
Ya, janganlah kau samakan dengan mereka yang memaparkan nyawa dengan hanya memaparkan harta, itu pun tak banyak. Masa Allah itu wujudnya nggak ada contoh. Gimana lagi contohnya? Kita hari-hari misalnya kita baca Quran, Allah menceritakan jihad fisabilillah, korbankan harta dan nyawa kalian. Mana ada contohnya lagi kalau nggak ada itu? Nggak ada hikmahnya. Allah kasih contoh hidupnya itu loh. Ribuan mereka tewas syahid itu, ribuan mujahid itu, ribuan nyawa. Gimana itu membentuk kejiwaan orang yang siap mati itu? Apalagi negara kita ini sekarang, orientasi kita ini kan bukan hidup kita bukan jihad, hidup kita biar hidup sejahtera. Nah, makan gizi gratis, pokoknya biar hidup sejahtera. Itu yang dibangun sekarang kan, bukan jiwa pejuang yang dibangun sekarang. Gimana biar hidup enak. Jauh lah level kita dengan generasi Nabi Muhammad itu, jauh lah. Kita mah ahli ibadah, amal soleh, ya kan? Bersedekah sedikit, dah malu kita sama Allah. Mudah-mudahan kalau kita masih malu, Allah kasihan sama kita. Itu ya harapan kita. Kalau masih ada malu di hati kita dengan posisi kita sekarang, mati kita dalam pikiran kayak gini, itulah yang kita harapkan, Allah kasihan sama kita. Apalagi yang mau kita jadikan pangkal supaya Allah kasihan sama kita. Malu kita itulah. Masih malu kita, posisinya nggak banyak bisa berbuat untuk membela saudara. Ini auzubillah min zalik, ya jangan jadi orang-orang grup yang munafik ini, karena ancamannya orang munafik itu fit darkil asfali minan nar, berada dalam lapis terbawah dari api neraka. Auzubillah min zalik. Nah, ini ayat kita kasih sampai 139 saja, ya karena insyaallah kita bicarakan 140 masih seputar ciri orang munafik berikutnya. Ya. Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau dikonfirmasi? Ada yang mau diperjelas? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Indonesia termasuk pendukung untuk perjuangan Palestina. Oh iya, politik ya. Ya. Tapi di Arab Saudi itu produk Israel jalan. Ya, roti yang macam segala itu tidak itu. Sementara di kita sampai ke makanan Produk ya. Boikotnya misalnya. Nah, Iya. masih ada lah barang-barangnya. Gimana? Iya gini Pak, jadi membaca konteks Saudi ini satu sisi ialah, tapi memang saya harus berimbang juga menilai Saudi ini. Berimbangnya itu begini, memang ini negara kaya, negara enak ya. Udah masa yang seperti kita bayangkan tadi, warga yang mujahid itu yang udah jauh besarnya kan itu. Yang Bapak bilang tadi, bisa kita kan di negara-negara Muslim yang jauh ini, seperti negara Muslim di Asia Tenggara nih, Malaysia, Indonesia, Brunei, sikap boikot terhadap produk-produk yang pro. Karena itu kan benar-benar bekerja gitu ya. Sampai kelihatan dari laporan-laporan akhir tahun perusahaan-perusahaan itu anjlok gitu, sahamnya juga turun. Tapi kenapa di Arab Saudi Coca-Cola, Pepsi, apa segala itu ngeri aja gitu kan produk. Pemilik sahamnya itu banyak orang Saudi Pak. Jadi rugi lah mereka. Kemana mereka? Saham perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu dalam pernah sebuah survei itu 40% beredar tuh kekayaan dari negara teluk, Arab Saudi, Emirat, Kuwait, dari situ Arab Saudi nomor 1. Dan perusahaan-perusahaan itu kan perusahaan terbuka. Masa dia bunuh diri? Malah dia bunuh diri. Saham mereka Pak, sekian puluh persen itu saham masyarakat Muslim memang di perusahaan-perusahaan itu. Jadi ya serba ini juga kan.
saya sih kalau itu oke lah. Tapi KFC di Masjidil Haram keok tuh, ya kan? Keok lah. Tetap karena pengunjungnya bukan orang Arab Saudi, pengunjungnya yang dari Pakistan, India, Muslim-Muslim yang ketika digerakkan boikot ya. Tapi kalau Bapak pergi ke Riyadh, Bapak pergi ke Jeddah, Bapak ke Dammam ya nggak ada efek. Ya. Nah, tapi kita lihat dari sikap politik ininya, nggak mungkin Pak, Arab Saudi itu betapapun dia negara Muslim, ya. Pengganjal terbesarnya bagi Israel itu keinginan dia itu Arab Saudi sebenarnya. Pengganjal terbesarnya secara politik. Kenapa? Arab Saudi ini dia nggak mau head to head sama Amerika lah. Dia nggak mau lah. Nggak mau dia bilang, aku nggak suka sama, nggak mau dia ngomong kayak gitu. Dia tahu itu anak ini dia, anak emasnya Arab. Aku ada tirinya katanya kan. Itu anak emas dia. Dia nggak mau bilang aku melawan, nggak gitu. Dia bilang aku mau berdamai dengan Israel. Kan itu yang diincar Arab Saudi itu kan, yang diincar Israel itu kan Arab Saudi ini, supaya terbukalah sebagai hubungan diplomatik ya, resmi sebagai negara bersama. Itu yang diincar Israel. Sejauh ini upayanya banyak sekali upaya. Tapi di poin ini alhamdulillahnya masih ada pertahanan yang baik bagi Arab Saudi ini. Itu apa dia bilang? Siap. Dia nggak bilang aku nggak mungkin, karena Amerika anak ayah angkat dia, nggak mungkin sama-sama anak angkatnya nih. Ya mau kok kan. Tapi kan tahu diri lah aku kan dua tanah suci di aku, di tempat aku. Ya kasih syarat lah supaya kita berkawan bersahabat. Negara Palestina berdiri. Nah itu. Para pengungsi balik ke tanahnya. Sudah. Kalau itu terjadi, sama kita. Itu masih bertahan Pak sampai sekarang. Muhammad bin Salman itu pemimpin muda, nanti kalau Raja Salman wafat, nggak terprediksi arahnya itu. Muhammad bin Salman. Jadi ada masih bertahan. Tapi kalau Bapak bilang hanya dari segi masyarakatnya masih beli produk yang diboikot, ya sebenarnya bagi masyarakat yang pendatang mereka enggak juga. Tapi kalau sikap politiknya saya masih apresiasi Arab Saudi ini. Dia nggak mungkin lah dia bilang aku perangi, sama-sama anak angkat masa berperang kan? Gitu. Lagian kan adab internasionalnya kita nggak mau perang. Dah caranya begitu. Saya mau bersahabat, tapi syaratnya negara Palestina itu berdiri, diakui oleh Israel sebagai negara yang berdaulat, terus batas wilayahnya yang disepakati PBB tahun 67 atau 76 waktu kemarin. Pokoknya itulah batas negaranya. Terus warga pengungsi yang sudah sampai keluar dari Palestina balik ke tanahnya. Salam kita. Ya mana mau Israel? Nah, itu pengganjal begitu. Pengganjal begitu. Arab Saudi itu masih pengganjal bagi dia. Terus gini, apakah Arab Saudi akan ridho misalnya nanti Masjidil Aqsa menjadi tidak malu lah Arab Saudi. Dia penjaga dua kota suci, satu kota suci lagi diabaikannya. Itu beban moral itu bagi dia. Bahwa di balik itu ada kerjasama militer, ada kerjasama ekonomi. Ya namanya dunia global ya saling bergantung sekarang. Minyak, ya yang ini harus jual minyak, yang ini butuh teknologi. Ya gitu. Diam-diam di balik itu ya terjadi. Tapi kan pemainnya sekarang bukan banyak pemainnya sekarang. Kita nggak tahu nih pemainnya banyak di balik. Makanya di
Di situ ada sikap politik, di situ ada sikap ekonomi, tapi di sini juga ada sikap sosial, apa? Gerakan sosial. Nah, yang kita lakukan ini lebih dominan apa? Gerakan sosial. Itu lebih dominan. Membangun opini publik. Ya, tapi di balik itu, kapal yang berseliweran di samudra ini, barang-barang kemana, produk itu nggak bisa kita. Makanya yang agak gabutnya Amerika itu Yaman ini bikin gabut tuh. Semua kapal yang mengangkut kepentingan Amerika dan Israel dibom sama dia. Nah, itu kan mengerikan tuh. Mengerikan itu. Nah, bikin akhirnya kan jadi urusan Amerika juga tuh. Sampai sekarang masih belum selesai dia urusannya dengan itu. Ya. Jadi kita nanti ya kita diam aja. Ya udahlah itu kerjaan Iran lah itu pikirnya. Ya udahlah itu kerjaan orang. Kita juga nggak tahu kepentingan ini apa. Cuma terjadinya sekarang begitu. Jadi yang kita lakukan di mimbar, yang kita lakukan di gerakan itu gerakan sosial. Ya. Gerakan sosial membangun opini publik berguna nggak? Berguna. Tapi di balik yang terjadi ini, kesepakatan kerjasama perusahaan sudah nggak bisa diatasnamakan ini lagi. Dunia terlalu global. Itu sisi pandang saya, meskipun banyak orang menjelekkan Arab Saudi ya. Tapi saya melihat dari aspek kebijakan politiknya masih ini kok nggak seperti yang diopinikan. Kalau saya sebagai pemimpin negara Arab Saudi, saya juga tahu diri. Keberadaan negara saya ini atas restu Amerika. Amerika nggak restu nanti selesai saya. Saya sebagai raja, saya sebagai penguasa di negeri saya, ini kalau nggak ada restu Amerika, bisa bubar negara saya ini, bisa revolusi di tanah saya. Jadi saya harus tahu diri juga kan. Teknologi saya nggak punya, saya punya duit, saya cuma bisa beli. Saudara-saudara seiman saya nggak ada yang punya barang, ya udahlah. Barang dulu. Aku punya duit gitu. Terus duitnya mau ku apain? Mau ku investasikan ke negara saudara seiman? Susah. Udah ku investasikan ke negara inilah. Ya 40% Pak investasi warga Teluk itu di Amerika. Mungkin kita enggak pro seiman. Nah, ini muhasabah diri kita lah ya. Kenapa gak ke Indonesia? Enggak. Mereka rasio ya kan, kalau bisnis itu kan rasional kan, bukan perasaan. Itu PR-nya kita. Kita perbaikilah. Insya Allah kalau kita bagus ya datang itu investasi. Sementara begitu Pak kenyataannya. Jadi jangan heran ketika Raja Salman berkunjung zaman Jokowi dulu kan, kasih investasi sekian ke Indonesia. Habis beberapa hari itu dia ke Cina, lebih banyak lagi ke Cina. Karena bisnis itu rasional. Ya, itulah Pak kenyataan. Terus gerakan sosial tetap kita jaga, ya, karena itu juga bagian dari pergerakan umat ini. Tetap. Terus apa yang bisa kita lakukan? Lakukan seopini. Uang kita sumbangkan. Iya, itu berguna banget sekarang itu. Sudah ini ya, udah disumbangkan aja Pak. Bapak udah nyumbang nih, belum tentu lancar masuknya. Gitu pula tantangannya sekarang. Udah nyumbang masyarakat nih, masuknya enggak mudah pula. Jadi udah lakukan bentuk paling tidak kita peduli.
ada perhatian kita sama saudara kita umat Nabi Muhammad, meninggal kita dalam keadaan ini, kasihan Allah sama kita. Ada lagi yang lain? Baik, alhamdulillah kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.